Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Garuda Sentosa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan pajak PT Sinar dan PT ASEAN. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Zulhadi dengan NIM 202333103, yang kedua Zulmia Putri dengan NIM 202333104. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Zulmia. Kepada Zulmia, dipersilakan. Untuk perhitungan pajak PT Sinar akan saya bacakan, yaitu PPN yang harus dibayar PT Sinar. Transaksi tanggal 1 Juni, PPN yang didapatkan yaitu 11% dikali 15 juta, yaitu 1.650.000. Pajak keluaran atau penjualan. Transaksi tanggal 3 Juni yaitu PPN-nya 11% dikali 5 juta, yaitu 550.000 dari penjualan. Transaksi tanggal 4 Juni yaitu PPN 11% dikali 20 juta, yaitu 2.200.000, yaitu pajak masukan. Transaksi tanggal 6 Juni yaitu PPN-nya sebesar 11% dikali 135 juta, yaitu 14.850.000, yaitu pajak keluaran atau penjualan. Transaksi tanggal 13 Juni yaitu PPN-nya 0% dikali 202.340.000, didapatkan karena PT Sinar melakukan ekspor. Transaksi tanggal 18 Juni yaitu DPP-nya yaitu 100 per 111 dikali 715.000, yaitu 644.144 rupiah. PPN-nya itu 11% dikali 644.144.144 rupiah. Didapatkan hasilnya sebesar 70.855.856 rupiah, yaitu pajak keluaran atau penjualan. Transaksi tanggal 20 Juni yaitu shift-nya sebesar 4 juta dolar. Shift dalam rupiah itu 4 juta dolar dikali tarifnya sebesar 13.000, yaitu 52 juta. Biaya masuknya sebesar 20% dikali 52 juta, yaitu 10.400.000. Nilai impornya yaitu shift dalam rupiah ditambah biaya masuk, yaitu 62.400.000. PPN pasal 22 yaitu 7,5% dikali 62.400.000, yaitu sebesar 4.680.000. PPN-nya itu 11% dikali 62.400.000, yaitu sebesar 6.864.000, itu pajak masukan. Transaksi tanggal 22 Juni yaitu DPP-nya sebesar 100 per 111 dikali 500.000, yaitu 450.000, rupiah, 450.000, rupiah. PPN-nya 11% dikali 450.450.000 rupiah, 1.450 rupiah, yaitu sebesar 49.549 rupiah, 1.550 rupiah, itu pajak masukan. Transaksi pada tanggal 25 Juni yaitu DPP-nya sebesar 100 per 300 dikali 600 juta, yaitu 200 juta. PPN-nya sebesar 11% dikali 200 juta, yaitu 22 juta. PPN BM-nya itu 40% dikali 200 juta, yaitu 80 juta. Transaksi tanggal 26 Juni yaitu DPP-nya sebesar 100 per 111 dikali 250 juta, yaitu sebesar 225.225.225 rupiah. PPN-nya yaitu 11% dikali DPP, yaitu didapatkan hasil 24.774.775 rupiah, yaitu penjualan. Transaksi tanggal 29 Juni yaitu PPN-nya sebesar 11% dikali 150.000. Hasilnya itu 16.500 pajak keluaran atau penjualan. PPN keluarnya dijumlahkan semua yaitu didapatkan hasil 129.180.631 rupiah. PPN masukannya itu sebesar 80.613.550 rupiah. PPN yang harus disetor PT Sinar yaitu PPN keluaran dikurang dengan PPN masukannya, yaitu sebesar 48.567.081 rupiah. Selanjutnya PPH pegawai PT Sinar. Gaji pokok sebulan dari pegawai PT Sinar yaitu 10 juta. Tunjangan transportasi 2 juta, asuransi kecelakaannya 300.000,
300.000, asuransi kematian 200.000. Penghasilan bruto gaji sebulannya itu 12.500.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto gaji sebulan, yaitu 500.000. Iuran pensiunnya 200.000, jumlah potongannya itu 50. Jumlah potongannya itu sebesar 700.000. Dikurang yaitu didapatkan hasil 12 juta. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 12.000, yaitu dapatkan 144 juta. 5 PTKP kawin dengan tanggungan nol yaitu sebesar 58.500. PKP-nya itu sebesar 85.500. PPh pegawai yaitu 5% dikali 50 juta, 2.500. Selanjutnya 15% dikali 35.500 yaitu 5.325. PPh yang harus dibayar pegawai yaitu sebesar 7.825.000. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu perhitungan pajak PT ASEAN. PPN yang harus dibayar PT ASEAN. Yang pertama, transaksi tanggal 1 Juni dengan PPN 11% dikali 300 juta, pajak keluarga atau penjualannya itu 33 juta. Transaksi tanggal 2 Juni dengan DPP US dollar 200.000, kursnya 14.500 sama dengan 2,9 miliar. Untuk PPN 0% dikali 2,9 miliar jadinya 0. Pajak keluarga atau penjualan. Transaksi tanggal 3 Juni dengan PPN 11% dikali 40 juta sama dengan 4.400.000. Itu pajak keluaran atau penjualan. Transaksi tanggal 3 Juni dengan PPN 11% dikali 50 juta jadinya 5.500.000 untuk pajak keluarga atau pajak penjualan. Transaksi tanggal 4 Juni dengan DPP 100/111 dikali 400 juta sama dengan 360.360.360 rupiah. Dengan PPN 11% dikali 360.360.360 rupiah sama dengan 39.639.640 rupiah untuk pajak masukan. Transaksi tanggal 8 Juni dengan DPP 100/111 dikali 3.500.000 sama dengan 3.153.153 rupiah dengan PPN 11% dikali 3.153.153 rupiah yaitu sebesar 346.847 rupiah, yaitu untuk pajak masukan. Transaksi tanggal 13 Juni untuk dicari DPP-nya 100/121 dikali 27.500, hasilnya 22.727.273 rupiah dengan PPN 11% dikali 22.727.273 rupiah, yaitu sekitar sebesar 2.500.000 untuk pajak masukan. Transaksi tanggal 14 Juni laba kotor 20% dikali 200 juta jadinya 40 juta. DPP 200 juta dikurang 40 juta sama dengan 160 juta untuk pajak keluarga atau pajak penjualan. Transaksi tanggal 15 Juni DPP 100/111 dikali 550 juta yaitu 495.495.495 rupiah. PPN-nya yaitu 11% dikali 495.495.495 rupiah, yaitu 54.504.504 rupiah untuk pajak keluaran atau pajak penjualan. Transaksi tanggal 17 Juni dengan shift US dollar 6.000 dengan shift dalam rupiah dikurskan jadi 6.000 dikali 14.500 jadinya 87 juta. Biaya masuknya 20% dikali 52 juta sama dengan 10.400.000. Nilai impor
di nilai shift dalam rupiah ditambah biaya masuk yaitu 97.400.000. PPh pasal 22 7,50% atau 7,5% dikali 97.400.000. Jadinya 7.305.000. Untuk PPN 11% itu 97.400.000 dikali 11% sama dengan 10.714.000 untuk pajak masukan. Transaksi pada tanggal 22 Juni dengan DPP 5.000 US dollar dikali 14.500 sama dengan 72.500. PPN-nya 11% dikali 72.500. Pajaknya itu 7.975.000. Itu untuk pajak masukan. Transaksi pada tanggal 23 Juni dengan PPN 11% dikali 30 juta, 3.300.000 untuk pajak keluaran atau pajak penjualan. Transaksi tanggal 25 Juni dengan DPP 200 juta dikurang 20 juta, jadinya 180 juta untuk pajak keluaran atau pajak penjualan. Jadi PPN keluarannya itu dijumlahkan semuanya jadi 440.704.504 rupiah. Untuk PPN masukannya itu 61.175.486 rupiah. PPN yang harus disetor PT ASEAN yaitu PPN keluaran dikurang dengan PPN masukan yaitu 379.529.018 rupiah. Selanjutnya itu PPh pegawai PT ASEAN status TK0. Gaji pokok sebulan 8 juta, tunjangan pajak 200.000, asuransi kecelakaan 240.000, asuransi kematian 160.000, penghasilan bruto gaji sebulan yaitu sekitar 8.600.000. Dijumlahkan semuanya pengurangannya itu biaya jabatan 430, iuran pensiun 160, jumlah potongan yaitu 590.000. Penghasilan neto sebulan yaitu 8.010.000. Penghasilan neto setahun itu 12 bulan dikali 8.010.000 jadi 96.120. PTKP tingkat 0 TK0 itu 54 juta, PKP-nya 42.100, jadi penghasilan kena pajaknya itu 42.120.000. PPh pegawai 5% dikali 42.120.000 jadinya 2.106.000. PPh, jadi PPh yang harus dibayar pegawai dengan status TK0 itu 2.106.000 rupiah. Untuk PPh pegawai PT ASEAN status menikah tanpa anak itu gaji pokok sebulan 8 juta, tunjangan pajak 200.000, asuransi kecelakaan 240.000, asuransi kematian 160.000. Jadi penghasilan bruto gaji sebulannya itu 8.600.000, pengurangan biaya jabatan 430, iuran pensiun 160, jumlah potongan 590.000. Penghasilan neto sebulan itu 8.010.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 bulan dikali 8.010.000 jadinya 96.120. PTKP penghasilan tidak kena pajak kawin dengan tanpa anak itu 58.500.000. Penghasilan kena pajaknya itu 37.620.000. PPh pegawai yaitu 5% dikali 37.620.000 sama dengan 1.881.000. PPh yang harus dibayar pegawai dengan status K0 yaitu 1.881.000. PPh pegawai PT ASEAN status kawin 2 anak itu gaji pokok sebulan 8 juta, tunjangan pajak 200.000, asuransi kecelakaan 240.000, asuransi kematian 160.000, penghasilan net bruto gaji sebulan 8.600.000, pengurangan biaya jabatan 430, iuran pensiun 160, jumlah potongan yaitu 590.000, penghasilan neto sebulan 8.010.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 bulan dikali 8.010.000 jadinya 96.120.000. PTKP K2 yaitu 67.500.000. PKP-nya itu 28.620.000. Jadi PPh pegawai 5% dikali 28.620.000 jadinya
1.431.000. Jadi PPh yang harus dibayar pegawai dengan status kawin 2 tanggungan yaitu 1.431.000. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Dikirim kami ya ke WA deh.